Saudara, meski telah menetapkan tersangka dalam kasus kematian anak artis Thamara Tiasmara, polisi hingga kini belum bisa mengungkap motif di balik pembunuhan anak Thamara, Raden Adante Khalif Pramudityo. Polisi masih mendalami peran orang lain dalam pembunuhan Dante. Udah terpukul, anak saya udah terpukul. Saya udah hancur, anak saya lebih hancur. Sudah 2 kali loh dia berenang, saya kasih ke dia. Dan saya lihat videonya. Enggak nak, kamu tuh dihujat nak. Kamu dihujat, mama nggak terima. Ibunda artis Thamara Tiasmara histeris, tak kuasa menahan amarah dan kesedihan atas kematian sang cucu, Raden Adante Khalif Pramudityo. Thamara dan ibunya Ristia Ayuni menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya Senin kemarin. Ibu Thamara mengaku selama ini percaya kepada tersangka Yuda Arfan. Nenek korban menyebut tersangka 2 kali meminta izin kepada dirinya untuk mengajak almarhum Dante berenang. Percaya sama dia, kalau nggak percaya saya tuh nggak mungkin titipin. Cucu saya tuh nggak suka, apa takut. Saya takut air, apa takut sama orang itu yang tersangka. Nggak mungkin cucu saya tuh nggak cerita sama saya. Dia selalu happy. Oh iya Nek, aku mau berenang sama tersangka. Dia happy. Aku bisa berenang. Jadi saya bisa berenang. 2 kali loh dia berenang, saya kasih ke dia. Dan saya lihat videonya. Enggak nak, kamu tuh dihujat nak. Kamu dihujat, mama nggak terima. Kuasa hukum Thamara, Sandi Arifin menyebut dalam pemanggilan kali ini pihak Thamara menyerahkan 2 barang bukti terbaru kepada penyidik. Itu kurang lebih pertanyaannya hampir 9, hanya mungkin karena ada beberapa pertanyaan yang baru jadi dijelaskan lebih detail. Terus kemudian hari ini juga ada saksi dari orang tua Mbak Thamara, tante juga diperiksa tambahan, tapi karena hari sudah lanjut, sudah mau malam, kemungkinan hari Rabu akan diperiksa tambahan untuk BAP lebih lanjut di hari Rabu. Sementara itu, hingga kini polisi belum juga menemukan motif pembunuhan Dante. Pengamat hukum pidana Universitas Tarumanegara, Heri Firmansyah menyebut, motif tak lagi penting. Polisi diharapkan fokus pada keterangan saksi yang diperiksa dan potensi tersangka baru apabila ditemukan bukti yang kuat. Dengan motif meninggalnya Dante, saya rasa itu tidak terlalu menjadi bagian penting untuk membuktikan bahwa kasus ini adalah suatu pembunuhan, karena yang penting adalah akibat material dari perbuatan tersebut, yaitu meninggalnya Dante, itu sudah terpenuhi. Awal dari pihak kepolisian untuk bisa membuktikan adanya kesalahan, bahkan dugaan adanya tindak pembunuhan yang dilakukan secara berencana oleh si pelaku. Jadi masih sangat terbuka adanya pelaku lain hasil dari perkembangan penyidikan pihak kepolisian. Polisi juga sebelumnya telah melakukan pemeriksaan psikologi forensik tersangka Yuda Arfandi. Bahkan pemeriksaan dilakukan hingga 2 kali sebagai upaya polisi menyelidiki motif pembunuhan Dante. Selain itu, tim psikologi forensik juga memeriksa orang tua Dante, Angger Dimas, dan Thamara Tiasmara. Telah dilakukan pemeriksaan oleh psikologi forensik. Kemudian mantan suami atau bapak dari korban, saudara Angger Dimas juga telah dilakukan pemeriksaan. Kemudian saudara Angger Dimas itu beberapa waktu yang lalu dilakukan pemeriksaan selama kurang lebih 3 jam. Sebelumnya, polisi menyebut tersangka Yuda Arfandi berupaya memendamkan korban Dante hingga 12 kali di kolam berkedalaman 1,5 meter. Durasinya pun berbeda-beda dengan durasi terlama 54 detik. Hal itu terungkap dari hasil investigasi bukti CCTV kolam renang, olah TKP, dan pemeriksaan terhadap 23 saksi. Tim Liputan Kompas TV. Jurnalis Kompas TV Tifal Solesa sudah bersiap di Polda Metro Jaya. Selamat siang Tifal, apa agenda pemeriksaan Thamara kali ini?
Tidak hanya Tamara sebetulnya, Kasubdit Jatantras dari Dit Reskrimum Polda Metro Jaya, AKBP Rovan Richard Mahenu menyampaikan kepada saya pagi tadi lewat pesan singkat bahwa ada pihak lain yang juga diperiksa pada hari ini di hadapan penyidik untuk pengembangan kasus kematian dari Raden Andante. Pihak-pihak tersebut antara lain adalah ahli renang dan juga guru di sekolah korban. Sementara untuk Tamara Tiasmara selaku ibu korban ini juga kembali diperiksa. Jadwalnya terakhir kali yang kami pahami akan berlangsung pemeriksaannya di Gedung Dit Reskrimum Polda Metro Jaya sekitar pukul 13 waktu Indonesia Barat atau pada pukul 1 siang nanti. Hal ini kami konfirmasi kembali kepada Sandi Arifin selaku penasihat hukum dari Tamara Tiasmara, dan ia mengonfirmasi bahwa jadwal pemeriksaan terhadap Tamara untuk kesekian kalinya ini di hadapan penyidik akan berlangsung pada pukul 1 siang nanti dan kembali didampingi oleh Ibu Tamara seperti halnya pemeriksaan yang berlangsung pada Senin lalu. Kita paham bahwa Senin lalu Tamara juga kembali diperiksa untuk kesekian kalinya di hadapan penyidik, dicecar 9 pertanyaan begitu berhubungan langsung dengan kematian anaknya di kolam renang kawasan Jakarta Timur, dan ditambah lagi dari penasihat hukum Tamara juga menyerahkan bukti baru walaupun kemudian ia tidak menyatakan bukti apa yang dimaksud, hal apa yang kemudian diserahkan dari pihak korban kepada penyidik begitu, namun yang dinyatakan di sini bahwa keterangan-keterangan yang disampaikan ini sesuai dengan kebutuhan penyidik yang sudah ditanyakan kepada dirinya selaku saksi yang diperiksa dalam perkara ini. Tapi untuk hal apa lagi yang sebetulnya digali ini juga masih kami tunggu konfirmasinya dari pihak Polda Metro Jaya, karena ini sudah kesekian kalinya Tamara ini diperiksa, bahkan terakhir kali tidak hanya diperiksa dengan menggali sejumlah keterangan tapi juga melakukan tes psikologi forensik juga begitu, sehingga ini juga menarik untuk dicermati mengingat untuk kasus kematian Dante masih 1 orang yang dianggap bertanggung jawab dan berstatus sebagai tersangka dalam perkara ini, yakni Yuda Arfandi. Glenis. Ya, sudah ada 1 orang tersangka, Tamara juga sudah berkali-kali diperiksa. Lantas apa yang menjadi kesulitan penyidik untuk mengungkap motif pembunuhan, Tifal? Kita perlu pahami juga bahwa sebetulnya yang diterapkan polisi terhadap tersangka Yuda Arfandi ini pasal berlapis. Tidak hanya pasal terkait dengan pembunuhan berencana, tapi juga ada pasal kelalaian yang memicu seseorang meninggal dunia. Kemudian juga ada pasal pembunuhan termasuk pasal kekerasan terhadap anak sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Anak. Sehingga tampaknya di polisi cukup untuk berhati-hati, tidak mau gegabah begitu dan menggali sejumlah bukti-bukti yang dirasa relevan, yang kuat secara pembuktiannya untuk kemudian bisa dinyatakan adakah pihak lain yang dirasa bertanggung jawab ikut serta begitu dalam kasus kematian Dante ini. Mengingat juga karena tadi sudah saya sebut bahwa ada pasal pembunuhan berencana sesuai dengan pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dialamatkan kepada tersangka Yuda Arfandi. Kalau kita bisa telisik lagi lebih dalam bahwa pasal itu menerangkan akan ada pidana maksimal hukuman mati atau setidaknya kurungan penjara seumur hidup atau paling lama penjara 20 tahun penjara apabila dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain. Diancam karena pembunuhan dengan rencana, sehingga ini tampaknya yang coba digali lagi oleh penyidik untuk kemudian menemukan adakah bentuk-bentuk perencanaan atau ada hal-hal lain yang berhubungan langsung dengan kematian Dante di kolam renang kawasan Jakarta Timur. Kita juga menelisik ada pasal penerapan yang sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Anak di pasal 76C dengan pasal pengait pasal 80 Undang-Undang Perlindungan Anak. Di situ ditekankan bahwa ada pidana setidaknya 3 tahun 6 bulan penjara dengan tambahan denda atau denda dengan besaran 72 juta rupiah apabila dilakukan menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan tindak kekerasan terhadap anak. Ada pula pasal yang diterangkan di situ untuk tersangka Yuda Arfandi dalam kasus ini setidak-tidaknya begitu untuk pasal pembunuhan dengan sengaja merampas nyawa orang lain dengan pidana penjara maksimal 15 tahun dan juga pasal kelalaian di pasal 359 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menerangkan pidana paling lama 5 tahun apabila terbukti melakukan kelalaian yang menyebabkan orang lain meninggal dunia. Tentu pembuktian inilah yang coba dilakukan secara saksama begitu oleh penyidik di Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya untuk bisa memastikan lagi duduk perkara di balik perkara ini, Gladys. Terima kasih jurnalis Kompas TV, Tifal Solesa langsung dari Polda Metro Jaya.